mengetahui ini joran ini benar-benar punya rod, punya power, punya lifting power. Itu saya rasa juga sangat sulit ya. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini apa sih yang nanya? Ini banyak Om pertanyaan ini Om. Jadi, nah ini tadi yang sempat Om Amin singgung, Relix kapan mengeluarkan reel Om? Ini pertanyaan yang kadang-kadang kalau saya jawab ada efek kurang baik atau negatifnya ke kita jika orang berpandangan negatif. Tapi kalau orang bisa mengambil sisi positifnya akan bagus sekali buat dunia mancing Indonesia sendiri. Jadi alasan kenapa Relix sampai sekarang belum punya reel. Kenapa Om? Nah, jadi gini, untuk reel ya kan, Relix itu Reel Nusantara ya. Relix Nusantara itu merupakan anak perusahaan dari Relix ya kan? Nah, Relix sendiri dibuat oleh PT Sentral Sarana Pancing. PT Sentral Sarana Pancing itu punya yang namanya bagian pembuatan reel. Jadi punya engineering, punya alat pengembangan dan lain-lain, sampai punya mesin-mesin untuk membuat reel. Jadi kita atau PT Sentral Sarana Pancing itu sudah memproduksi reel itu sudah lama sekali. Sebetulnya udah siap ya kalau mau bikin reel itu ya? Belum. Tapi untuk membuat itu ada sebetulnya. Ada banget. Dan bahkan untuk kelas-kelas timnya ya kan, itu engineer-nya semua sudah siap. Cuman di sini terkendala, kembali lagi biaya akan menjadi kendala tersendiri, di mana untuk produk lain kita belum bisa penuhi. Jadi mana dulu yang menjadi pilihan, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai reel sendiri, membuat sebuah reel itu sebuah tantangan yang luar biasa, di mana kemampuan daya ujinya benar-benar akan menjadi penilaian tersendiri terhadap produk reel. Jadi tidak bisa kita bikin desain aja yang bagus dan dipakai 2 kali 3 kali dirinya rontok dan semua itu merupakan sesuatu hal yang sangat sulit ya, apalagi model gaya mancingnya orang Indonesia sendiri yang tambah hari tambah gila, tambah nggak bener. Nah, itu punya tuntutan tersendiri untuk pabrikan reel mampu memberikan reel yang sesuai spesifikasinya, tapi memiliki daya tahan yang luar biasa. Itu penting. Jadi pertimbangannya itu. Ya, selain itu mengenai reel sendiri ya, bukan berarti produk-produk yang sudah pernah kita bikin itu tidak bagus. Bukan, sama sekali bukan. Buktinya apa? Produk ini sudah masuk ke market internasional dan sudah laku luar biasa. Penjualannya reel itu sudah pernah mencapai angka fantastis untuk PT Sentral Sarana Pancing. Merek? Berbagai macam merek. Jadi kita bikinin beberapa produk ya, berapa brand, berapa produk nanti kita bikinin ya seperti itu. Jadi sudah banyak sekali, mulai dari yang kelas murah sampai yang menengah. Saya tidak akan menyebutkan brand-brand apa yang produknya diproduksi oleh Sentral Sarana Pancing, karena menurut kode etik ya harus seperti itu ya kan. Yang jelas untuk kemampuan memproduksi itu kita mampu sekali. Cuman di sini mengikuti tuntutan zaman ya, untuk dunia mancing sendiri semakin kesini kan semakin keren tampilannya. Mancing bukan sekedar kita naikin ikan, bukan sekedar kita hobi, tapi benar-benar sudah menjadi style, atau gimana sih kalau dibilang, ketika kita sudah ngumpul sama pemancing, tackle kita akan menjadi salah satu yang dilihat. Makanya untuk mengejar itu kita sudah telat. Jadi kita harus 2 kali 3 kali ngeluarin tenaga baru bisa ngejar. Misalnya gini, kita ngembangkan satu reel itu butuh nggak cukup setahun.
dari membuat molding sampai jadi, terus pengetesan sampai bener-bener ini real siap jual, itu lama sekali ya. Nah, ketika kita sudah mengembangkan satu model, satu desain, udah siap, ketinggalan. Sudah siap, ternyata brand-brand luar kayak Jepang yang benar-benar fokus di real, dia sudah punya target ini depan, nanti tinggal diginiin, ini tinggal mau ngejar lagi. Kita mau keluarin, dia sudah 2 kali ngeluarin yang baru. Jadi banyak pertimbangan loh ya, ternyata ya di belakangnya itu nggak asal. Tapi kira-kira berapa tahun lagi nih Om? Ya kalau kita jujur, kalau sekedar kita mau ngambil molding yang sudah ada ya dari pabrikan-pabrikan lain, wah moldingnya kita beli, gampang sekali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin proses bisa langsung ada. Tapi di sini masalahnya Relix pengen punya molding sendiri yang benar-benar udah memenuhi tuntutan zaman gitu. Bukan begitu, tapi secara fungsional itu butuh dibuktikan yang benar-benar luar biasa. Jadi Relix Nusantara itu punya apa ya, kalau dibilang punya apa ya, punya ini tersendiri, maksudnya punya level tinggi banget atau apa ya. Jadi nggak sembarangan produk kita mau bikin, karena kita dari awal punya komitmen. Kalau satu produk itu aja kita sendiri nggak mau pakai, kita nggak mau bikin. Itu pentingnya. Jadi semua produk yang benar-benar kita buat ya berarti kita mau pakai dan kita nyaman pakai itu, makanya kita buat. Jadi kita pengen menghargai pemancing juga, bagaimana mereka yang lebih susah beli produk, nggak tahunya baru bulan 2 bulan dipakai rontok. Itu kita nggak mau banget lah pokoknya, nggak mau sekali. Dan kita berharap planning sih ada ya kita untuk real. Jadi ketika nanti sudah keluar suatu produk real itu benar-benar bisa diandalkan oleh pemancing Indonesia. Mungkin secara kenyamanan, secara ini masih kalah dengan yang pendahulunya seperti brand-brand Jepang, Shimano, Daiwa dan lain-lain. Tapi secara fungsional sudah cukup kok dipakai oleh pemancing Indonesia. Intinya seperti itu. Dan itu sudah ada di pikiran kita. Kapan kita mau itu, cuman harap bersabar, karena apa? Joran aja teman-teman banyak yang teriak. Tege, kapan tege? Nah itu mendadak tiba-tiba ada pertanyaan, tege kapan keluar Om? Gimana Om? Tege. Nih tege lur ya. Saya mau cerita panjang lebar. Salah satu pengembangan joran yang paling lama tege. Itu sempat bikin pusing saya. Tuh putih, rambut saya banyak yang putih. Gara-gara mikirin tege. Kepanasan. Tege itu gimana ya, kalau saya mau cerita, kita ngembangin tuh berapa kali ya, membuat prototipe jadi, tapi akhirnya batal. Karena proses pengembangan tege sendiri tidak sekedar secara fungsional, ini joran enak, ini sudah sesuai dengan karakter pemancing Indonesia, bukan sekedar itu mas. Ternyata ada satu hal yang paling fatal di situ, yaitu namanya harga. Jadi ketika kita sudah set semua udah enak, ini giliran hitung total biaya produksinya untuk mengarah ke harga jual, ternyata nggak masuk. Nggak masuk itu dalam tanda kutip apa? Dengan kemampuan daya beli market Indonesia. Bukan berarti orang Indonesia nggak bisa beli, bukan. Artinya ya kayaknya kok pemancing Indonesia kita buatin produk dengan mahal banget, tapi kualitasnya nggak semewah atau ini ya. Pokoknya itulah, itu perbandingan itu yang punya rahasia kita. Jadi saya tidak akan jelaskan, yang jelas untuk harganya nggak masuk buat kita sampaikan ke pemancing Indonesia, karena kita pengennya harganya benar-benar terjangkau, tapi kualitasnya kita nggak mau kalah dengan yang harganya di atas. Intinya seperti itu mas. Tapi sebentar lagi keluar ya? Enggak. Siapa? Oh enggak. Lama loh. Lama. Tege sabar ya.
Jadi kalau kita bicara bikin joran, asal kita mau harganya, bikin joran enak nyaman tuh gampang sekali. Masalahnya? Sekali. Tinggal kasih spek yang paling bagus, pasti di set. Iya, laku ndak? Tapi akhirnya mentoknya di harga. Bisa nggak kita jual? Kalau sekedar bikin joran-joran murah meriah, gua gampang banget. Yang penting harganya murah. Masalah yang lain-lain nomor 3, 4, 5, 6 nggak penting. Yang penting harganya murah. Orang bisa punya yang gambarnya tegek gitu. Bentuknya tegek. Itu gampang sekali. Tapi kalau kita sudah bicara joran ini enak, joran ini oke, nggak usah enak deh. Kita bilang joran ini oke untuk levelnya. Tapi dengan harga yang terjangkau, itu PR-nya luar biasa susahnya. Luar biasa susahnya. Jadi kalau kita bicara tegek, teman-teman sabar. Paling mungkin nggak lama lagi, bisa 3 bulan 4 bulan lagi produk tegek. Tuh sebentar lagi loh. Kita akan launching. Sebentar lagi lur. Ya, jadi saya kasih bocoran namanya, tegeknya namanya Bima Sakti. Untuk panjangnya ada 450 dan 540. Tapi nggak tahu mana yang keluar duluan. Oke, itu yang progres kita yang baru bisa terlaksana untuk tegek ya. Semoga tegek pertama ini bisa diterima market. Amin. Ya, yang pertama ini garonger om ya, buat garonger ya. Iya. Jadi kita tunggu review dari pemakai untuk pengembangan project tegek selanjutnya. Jadi akhirnya apa, produk kita sesuai dengan kebutuhan pemancing Indonesia. Lagi-lagi jelas. Saya ngantuk banget. Bukan ngantuk om, panas om. Tapi saya sih nggak panas soalnya dari belakang. Sengaja nih om, kapan lagi ya kan nyiksa om Amin kayak gini. Nggak nyiksa om. Ini om Amin sendiri milih tempat di sini lur. Bukan saya yang kurang ajar. Ini om. Oh iya kawan. Iya mate. Oke, saya ingat kok ini pertanyaannya. Soalnya tadi teman-teman tuh ngasih itu langsung saya rekam di sini om. Om Amin udah beristri belum? Ini nggak usah dijawab. Sudah. Belum. Saya sudah punya istri, anak saya 2. Kemungkinan nambah istri apa enggaknya belum tahu. Nanti info saya ya. Nanti info saya kalau ada teman-teman yang mau ngasih Om Amin istri, nggak apa-apa. Silakan diinfo Om Amin biar nanti dilempar ya saya. Pak Rifai itu kalau di Facebook om, itu kan membaur sekali om ya, bercanda seperti itu sama teman-teman. Jarang sekali tuh lihat owner yang seperti itu tuh. Nah sebetulnya Om Rifai sendiri itu kalau di kantor seperti apa om? Suka bercanda kayak gitu? Jadi semua itu melalui tahap, karena lingkungan itu berpengaruh. Jadi memang Relix dulu besar. Relix itu sudah punya market yang luar biasa banyak di luar negeri. Dia bukan bikinin produk untuk brand-brand lain ya. Di situ saya lihat Pak Rifai dulu ya benar-benar fokus dan hanya memfokuskan diri di itu saja gitu. Sehingga dia ketika mau nyari hiburan atau menyalurkan ini ya larinya ke golf. Teman-teman kayak begitu. Sama ya Pak Rifai hobinya sama saya. Ketemu saya dan saya mulai ajak jalan-jalan, baru seakan-akan Pak Rifai menemukan dunia yang baru gitu loh. Pacar gitu ya. Jadi kecocokan. Ya, jadi di dunia mancing, di dunia alat pancing atau produk yang digeluti, ternyata punya apa ya, kalau dibilang suka hal yang sama. Enggak, maksudnya di dunia mancing itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa ketika kita langsung terjun. Baik itu pertemanannya, baik itu cara komunikasinya, atau ya sharing-sharing di Facebook lah, atau ini semua luar biasa, dan itu menjadikan warna tersendiri dan warna yang baru menurut saya buat Pak Rifai sendiri. Makanya Pak Rifai enjoy sekali, walaupun padahal banyak kritikan masuk lah, banyak yang nyerang Pak Rifai, tapi Pak Rifai ya Pak Rifai gitu loh. Usia tidak bohong gitu loh, pengalamannya juga sudah
kita akuin, bisa menghadapi semua, bisa ini dengan santai dan selalu mengambil prinsip kita mulai semua dengan niat baik. Itu yang saya salut. Jadi apapun itu ya kita akan jalani gitu loh. Yang penting dimulai dulu dengan niat baik. Jadi kalau kita berteman dengan si A, si B, si C, ya kita mulai dengan niat baik. Masalah nanti ke belakang ada apa ya kita hadapin aja gitu loh. Dan itu dengan kalimat itu saya ikut apa ya, termotivasi sekali. Bangga juga punya atasan seperti itu. Enggak termotivasi tapi Oh, kalau termotivasi. nanti dibilang bangga Menjilat atau gimana? Enggak ada. Orangnya enggak ada. enggak lah, masa kalau dibilang bangga enggak juga ya, yang jelas termotivasi. Enggak bangga punya pimpinan Pak Rifai. Enggak. Pak piye gimana? Terus kalau saya punya atasan saya banggain aja, nanti saya nggak kerja. Oh iya. Jadi gitu cara counternya Pak. Gak jadi Pak. Dia balik bener lagi Pak. Susah memang. Kerjanya bangga. Iya kerjanya bangga. Enggak. Tapi Intermezzo. saya sangat menghargai, ya, saya salut sama beliau. Makanya ketika saya bekerja sama dengan Pak Rifai, kita sudah tahu jalan masing-masing yang harus dijalanin. Kita sudah nggak perlu lagi ini, sudah tahu saya harus ngapain, dan selalu akhirnya pola-pola pikirnya ketemu pada satu titik yang sama. Nah, itu karena semua dimulai dari niat baik dan semua dari hati. Saya pikir dimulai dari Kobil tuh. Tadi kan katanya pernah sama-sama bareng berdua. Ya, semua dimulai dari hati. Makanya kalau Iya. dibilang bangga, bukan masalah bangga yang saya bahas. Tapi saya salut dan benar-benar saya angkat topi untuk Pak Rifai. Di usianya yang seperti ini, semangatnya luar biasa. Kadang-kadang saya kalah. Masih muda kan Om? Iya. Masih muda kalau di tanda kutip. Jadi ya mohon maaf Pak Rifai. Tapi kalau memang Pak Rifai tidak berkenan dengan saya, silahkan sentil saya. Karena kita dari dulu memang tidak pernah menutup-nutupin apa adanya, ya begini gitu aja. Iya, oke. Oke, lanjut. Iya, oke, lanjut. Ini iya Om. Satu lagi Om. Ini Lor kita sudah aja sebetulnya ini banyak ini pertanyaan dari teman-teman. Ini pertanyaan titipan dari Pak Rifai ini Om. Ya? Iya, barusan WA saya nih Om. Ini Yang Pak, benar. iya Mana Pak, buktinya? ada Pak Rifai tanya, Om Amin kapan terakhir kali cukur kumis di wastafel? Ini karena ubannya ini ada yang tertinggal, ini nggak ada teman-teman yang berani bersihin Om di wastafel. Waduh. Itu pertanyaannya perlu saya jawab. Hah? Kalau saya jawab, Pak Rifai silakan WA istri saya, tanyakan istri saya, karena yang tugas nyukur kumis saya istri saya. Oh, bukan di kantor. Jadi kalau di kantor tuh ubannya siapa? Enggak tahu. Apa Pak Rifai sendiri lupa? Oke Lor, ini panas ya. Oke, sampai segitu dulu sementara. Ini mungkin akan jadi Q&A pertama saya dan nggak ada lagi ya mungkin ya nanti. Atau next kalau ada kesempatan lagi nggak apa-apa lah. Ya mudah-mudahan bermanfaat ini. Jadi gini loh, ya saya sebagai manusia biasa, ya, saya sama aja seperti yang lain. Kalau memang jawaban saya tidak berkenan ya, saya mohon maaf juga. Ini buat teman-teman apa jawaban buat Pak Rifai tadi? Ya semuanya, pokoknya semuanya, karena gini loh, semua punya cara pandang masing-masing, ya kan. Iya. Semua cara punya pendapat yang berbeda. Saya akan hargai semuanya, karena apa ya? Saya yakin, saya aja juga sering salah gitu. Iya. Saya juga tidak selalu benar. Karena manusia tempatnya salah Betul. dan Makanya di situ Relik Nusantara berharap sekali dapat masukan, dapat review dari teman-teman. Joran atau produk-produk yang sudah kita bikin itu kurang apa kan dari selama ini sih saya ucapkan terima kasih banyak ya buat pemancing Indonesia. sebetulnya Dengan rally nggak ada adanya- masalah Om ya. Misal teman-teman itu komplain gitu patah Jadi gitu. panjang lagi.
Ada komplain posting patah gitu. Itu sebetulnya nggak ada masalah, justru itu masukan Om ya. Tergantung. Asal penyampaiannya benar. Tergantung. Tergantungnya gimana Om? Jadi gini loh, saya menghargai ya. Rata-rata pemancing itu tidak mau disalahkan. Oke. Itu rata-rata seperti itu, saya hargai sekali gitu. Di sisi lain saya juga sering menjelaskan. Kadang-kadang itu kata-kata seperti human error gitu. Contohnya. Human error itu seakan-akan image-nya itu penghakiman kepada seseorang yang kamu tidak bisa mancing gitu. Kamu masih belum bisa mancing gitu. Kasar kamu itu salah. ya. Jadi human error itu seakan-akan artinya konotasinya seperti itu. Kamu pemula, kamu nggak bisa mancing. Kalimat human error. Padahal human error itu sekelas saya aja juga sering ngalami refleks gara-gara atau memang setting drag yang salah atau apa, atau sudah bending yang terjadi perubahan sangat cepat sekali di bending joran karena pergerakan ikan yang kita tidak bisa antisipasi, akhirnya patah. Jadi human error itu bukan masalah bisa apa tidak kita mancing, tapi mengenai kondisi. Bagaimana cara kita menghandle situasi ketika dihadapkan dengan kondisi yang terlalu cepat berubah, atau kita lagi enjoy tiba-tiba ngelempar nyangkut nggak kelihatan. Nah itu faktor-faktor human error itu tidak selalu Itu saya terakhir. jadi tidak selalu berarti kita tidak bisa mancing gitu loh. Iya. Bisa jadi human error itu terjadi pada siapapun termasuk saya. Makanya saya sering sekali matain joran. Jadi saya juga sering melakukan yang namanya human error. Jadi teman-teman kalau yang namanya human error anggap aja santai, nggak usah berpikir wah saya nggak bisa mancing dong, artinya salah. Jangan menjudge human error ya. Kita harus cari tahu kebenarannya. Lebih seperti itu Om ya. Dan lagi yang posting juga introspeksi diri. Ketika ada komplain, nah nanti baru kita coba perdalam mengenai permasalahannya, data-datanya seperti apa. Kalau untuk beberapa brand lain harusnya memang menyertakan video untuk dipelajari kesalahannya di mana. Nah, tapi kalau harus sampai seperti itu, kita juga kasihan namanya pemancing. Gimana mau video kalau ikan lagi frenzy, kadang-kadang teman kita strike, yang lain suruh video nggak mau karena dia juga pengen strike ya. Jadi kondisi-kondisi gitu kita hargai sekali. Jadi sebisa mungkin kita komunikasikan dengan baik, kita sama-sama cari solusi yang terbaik ketika ada komplain masuk, ada trouble joran patah atau senar putus, dan kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Intinya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kalau masalah komplain nggak ada masalah dengan kita sudah siap. Yang penting diusahakan dari teman-teman sendiri memberikan informasinya secara akurat dan benar, karena ini akan berpengaruh dengan pengembangan kita produk kita selanjutnya, perbaikan produk kita selanjutnya. Jadi intinya seperti itu, dan sekarang sudah panas sekali. Saya terakhir Om. Ini jadi panjang kan? Om Amin pernah nggak? Pernah. Belum. Waktu mancing gitu Om ya, ngejig gitu, dapat ikan strike, habis itu lepas Om. Pernah nggak kepikiran, aduh kasihan ikut tetanus iku lambene iku melayu nanti. Gak usah dijawab. Oke Lor ya, terima kasih ya. Om Amin bingung. Enggak bingung Pak. Apa Om? Itu saya sering karena di sana ada dokter gigi Pak. Otomatis. Dijawab ya. Ini apa dijawab Om Amin ini? Ya wes lah. Oke Lor, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next vlog. Panjang lebar mati udah bodo amat ya.